Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wasallim. Baiklah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Suri Aris Pangestu, Muhim Nur Zahro, Juwaria Santi, dan Hidayatul Khairiyah. Kami dari kelompok 1 media pembelajaran PAI akan membahas tentang peran dan fungsi media pembelajaran PAI yang selanjutnya akan kami jelaskan dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Khairiyah. Saya dari kelompok 1 akan menerangkan tentang pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang artinya tengah, perantara, atau pengantar. Secara khusus, pengertian media dalam proses pembelajaran mengajar cenderung diartikan sebagai alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menanggapi, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Pengertian media pembelajaran adalah paduan antara bahan atau alat atau paduan antara software dan hardware. Media pembelajaran bisa dipahami sebagai media yang digunakan untuk proses dan tujuan pembelajaran. Pada hakikatnya, proses pembelajaran juga merupakan komunikasi, maka media pembelajaran bisa dipahami sebagai media komunikasi yang digunakan dalam proses komunikasi tersebut. Media pembelajaran memiliki peranan penyusunan proses pembelajaran. Sekian. Menjelaskan tentang peran media pembelajaran. Dalam pendidikan, media difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran karena informasi yang terdapat dalam media harus dapat melibatkan siswa baik sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang secara lebih sistematis dan psikologis, serta ditinjau dari segi prinsip-prinsip belajar agar dapat menyiapkan instruksi belajar yang efektif. Pembaruan pendidikan dan pengajaran mengalami penyempurnaan baik dari segi kurikulum, metode maupun media pengajaran yang bertujuan membentuk anak didik berkualitas, kreatif, dan dapat mengikuti perkembangan ICT. Penggunaan media komputer dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu alternatif guru untuk menyeragamkan media pengajaran sehingga merangsang siswa dalam berpikir, perhatian, perasaan, dan minat siswa untuk memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar yang timbal balik antara guru dan siswa. Adapun peran media pembelajaran antara lain yaitu 1. Memperjelas penyajian materi agar tidak hanya bersifat verbal atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau tulisan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera karena menurut para ahli, kemampuan daya saraf manusia dalam memahami masalah dengan panca indera yaitu A. Telinga atau pendengaran 13%, B. Mata atau penglihatan 75%, C. Hidung atau penciuman 3%, dan D. 4. Kulit 6%, 5. Lidah atau rasa 3%. Penggunaan media 3. Penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat pasif anak didik. 4. Menghindari kesalahpahaman terhadap suatu objek dan konsep. 5. Menghubungkan yang nyata dengan yang tidak nyata. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan antara lain tayangan terlalu cepat, mata cepat lelah, gambar kurang tajam, waktu yang sedikit. Kelemahan ini diperbaiki dengan pengaturan waktu penayangan dan penggunaan penampilan gambar yang lebih baik. Lanjutkan presentasi. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai fungsi daripada media pembelajaran. Fungsi daripada media pembelajaran yaitu sebagai pengantar informasi dari guru kepada siswa.
Selain itu, media pembelajaran juga memiliki fungsi untuk meningkatkan belajar siswa agar siswa tersebut bisa memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Setiap siswa memiliki perbedaan dalam menangkap informasi, maka dengan adanya media dalam proses pembelajaran ini sangat membantu siswa untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru, bukan hanya sekedar melalui teks atau verbal saja. Menurut beberapa ahli, fungsi daripada media pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa bagian seperti yang dikemukakan oleh Levy and Lenz, khususnya pada media visual dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu yang pertama fungsi atensi, yang kedua fungsi afektif, 3 fungsi kognitif, dan yang keempat yaitu fungsi kompensatoris. Nah, selain Levy and Lenz, ada juga pendapat dari Kemp and Dayton. Menurut mereka, fungsi media pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sebagai motivasi minat atau tindakan siswa, yang kedua menyajikan informasi, dan yang ketiga memberikan instruksi kepada siswa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah video singkat penjelasan mengenai peran dan fungsi media pembelajaran PAI dari kelompok kami. Apabila ada kurang jelasnya, nanti bisa ditanyakan di forum diskusi dan kita diskusikan bersama-sama. Untuk selanjutnya, saya Surya Aris Pangestu sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari video kami atau kurang jelasnya. Kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.